Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Ananda Nur Muharromah, mahasiswi jurusan Gizi Fakultas Psikologi Kesehatan Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas mengenai kekurangan energi kronik. Kekurangan energi kronik dapat terjadi pada semua golongan. Tapi yang kali ini kita bahas pada golongan ibu hamil dan ibu menyusui. Emang kekurangan energi kronik itu apa sih? Dan kenapa bisa terjadi? Dan emang bisa? Bisa banget dong. Sini-sini kita belajar bareng-bareng yuk. Jadi, kekurangan energi kronik atau KEK adalah kondisi di mana status gizi seseorang atau individu yang tidak baik dikarenakan kurangnya mengonsumsi makanan yang berenergi yang telah berlangsung sejak lama atau menahun. Nah, status gizi dapat dihitung dengan cara IMT, Z-score, dan lila untuk ibu hamil. Nah, lalu apa sih lila itu? Lila atau lingkar lengan atas merupakan pengukuran antropometri yang dapat menggambarkan keadaan status gizi ibu hamil dan untuk mengetahui resiko kekurangan energi kronik atau gizi kurang. Jika ukuran lingkar lengan atas atau lila di bawah 23,5 cm, maka dapat dikatakan individu tersebut atau ibu hamil memiliki faktor resiko kekurangan energi kronik. Menahun. Emang gimana prosesnya? Dan tanda gejalanya seperti apa? Nah, ini yang menarik. Yuk kita bahas. Jadi pertama-tama itu terjadinya ketidakcukupan zat gizi, yang dimana ketidakcukupan zat gizi ini berlangsung lama, maka persediaan atau cadangan jaringan akan digunakan untuk memenuhi kecukupan tersebut. Yang kedua, apabila ini berlangsung lama, maka akan terjadi kemerosotan jaringan yang ditandai dengan penurunan berat badan. Yang ketiga, terjadinya perubahan biokimia yang dapat dideteksi dengan pemeriksaan laboratorium. Yang keempat, terjadinya perubahan fungsi yang ditandai dengan tanda yang khas. Yang kelima, terjadi perubahan anatomi yang dapat dilihat dari kemunculan tanda klasik. Dari 5 hal tersebut terjadilah kekurangan energi kronik. Dari yang awal terjadinya ketidakcukupan zat gizi karena asupan yang dimasuk tidak ada atau tidak sesuai dengan kebutuhan, maka akan digunakan cadangan, dan ini berlangsung secara lama, akan terjadinya kemerosotan jaringan, dan terjadinya perubahan biokimia, perubahan fungsi, dan perubahan anatomi. Lalu, tanda dan gejalanya itu adalah ibu akan terus-menerus merasakan letih, kecapean, penurunan aktivitas, penurunan laju metabolisme, penurunan berat badan, dan untuk ibu menyusui, suplai ASI tidak tercukupi pada saat menyusui. Oh gitu ya. Emang faktor penyebabnya apa sih? Kok bisa? Nah, faktor penyebabnya itu dikarenakan pola makan yang tidak sesuai dengan pedoman gizi seimbang. Pola makan yang sesuai dengan pedoman gizi seimbang adalah dengan memperbanyak makan sayuran dan buah-buahan. Lalu, pilih lauk pauk yang tinggi protein. Anjurannya 2-4 potong protein hewani, 4-8 potong protein nabati. Kemudian, pemilihan variasi karbohidrat. Karbohidrat dapat diperoleh dari umbi-umbian, bukan hanya nasi. Jadi, perlu adanya variasi untuk mengonsumsi karbohidrat. Kemudian, batasi makanan asin, manis, dan berlemak. Untuk anjuran dari pedoman gizi seimbang, disarankan garam digunakan 1 sendok teh per hari. Untuk gula, 4 sendok makan per hari. Untuk minyak, 5 sendok makan per hari. Lalu ada membiasakan sarapan. Sarapan ini sangat penting bagi tubuh kita untuk memulai suatu aktivitas. Dan sarapan, tubuh kita sudah memenuhi kebutuhan sebesar 15-20% dari kebutuhan harian ideal. Nah, waktu yang tepat untuk sarapan adalah sebelum jam 9 pagi. Kemudian rajin untuk meminum air putih, dikarenakan sebagian besar dari tubuh kita mengandung cairan atau mineral
yang diperlukan. Maka dari itu, rajin untuk mengonsumsi air putih sebanyak 8 gelas atau 2 liter per hari. Nah, jangan menyepelekan ya, karena kekurangan energi kronik dapat berdampak bagi janin atau bayi dan dapat berdampak bagi ibu. Pada janin akan berdampak keguguran, lalu lahir berat badan rendah atau BBLR, atau bayi mengalami kecacatan. Sedangkan pada ibu akan mengalami anemia, pendarahan, dan mudah terserang penyakit. Oh, seperti itu. Terus langkah penanganannya seperti apa? Kan kita nggak tahu bagaimana sih cara menanganinya. Nah, jadi gini loh, langkah penanganannya itu yang pertama harus dilakukan adalah sebelum ibu ingin memiliki anak, sebaiknya diperiksakan terlebih dahulu kondisi kesehatannya. Apakah ibu sudah memenuhi syarat, yaitu ukuran lila di atas 23,5 cm atau belum. Jika belum, diusahakan untuk menaikkan berat badannya terlebih dahulu agar status gizi menjadi baik. Karena lebih baik mencegahkan daripada mengobati. Lalu yang kedua, mengonsumsi makanan sesuai dengan pedoman gizi seimbang. Sekarang sudah bukan 4 sehat 5 sempurna lagi loh ya. Perlu di-upgrade lagi untuk mengetahui apa sih pedoman gizi seimbang itu seperti apa. Lalu adanya perlu pola hidup sehat bagi ibu. Kemudian jangan lupa untuk sering mengecek kondisi kesehatan kandungannya, kondisi ibunya seperti apa, untuk langkah penanganan terjadinya kondisi kekurangan energi kronik tersebut. Oh gitu. Terus untuk makanannya kita harus mengonsumsi apa sih? Apa sih yang diperbolehkan sama yang tidak diperbolehkan bagi ibu hamil dan ibu menyusui? Nah, makanan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan bagi ibu hamil dan ibu menyusui adalah sebagai berikut. Untuk makanan yang diperbolehkan adalah makanan yang mengandung kalsium seperti susu, yogurt, telur, keju, tofu, ikan salmon, kacang almond, dan bayam. Lalu makanan yang mengandung protein tinggi seperti daging, telur, ikan, ayam, tahu. Lalu makanan yang mengandung asam folat seperti sawi, kangkung, selada, dan makanan yang mengandung vitamin C seperti lemon, jeruk, stroberi, mangga, tomat, kiwi. Lalu yang terakhir, makanan yang mengandung zat besi seperti daging merah, daging ayam, ikan, sayur-sayuran. Nah, zat yang tidak diperbolehkan atau dibatasi untuk dikonsumsi bagi ibu hamil dan ibu menyusui adalah kafein. Dikarenakan kafein dapat menghambat perkembangan bagi janin. Kafein boleh dikonsumsi asalkan tidak lebih dari 200 mg per harinya. Lalu yang kedua ada alkohol. Kenapa alkohol dilarang? Dikarenakan alkohol dapat menghambat perkembangan bayi dan pola tidur bayi tidak teratur. Lalu yang ketiga ada ikan yang mengandung merkuri tinggi. Yang mengandung merkuri tinggi tidak diperbolehkan dikarenakan merkuri yang tersebut jika terlalu tinggi akan merusak sistem saraf pada anak dan mengganggu fungsi otak. Lalu ada susu yang tidak dipasteurisasi. Kemudian ada unggas dan daging yang tidak matang, dan mengonsumsi makanan siap saji atau yang mentah atau setengah matang atau sisa lebih dari 24 jam per hari. Nah, ada cara untuk menanggulangi kekurangan energi kronik yang terjadi pada ibu hamil dan ibu menyusui, seperti pemberian makanan tambahan. Kemudian, prinsip dan syarat diet bagi ibu hamil adalah sebagai berikut. Dikarenakan ibu hamil kebutuhannya tidak hanya untuk pada dirinya saja, melainkan juga pada janinnya atau kandungannya. Maka dari itu, perlu adanya tambahan makanan atau tambahan asupan zat gizi yang diperoleh. Menurut RDA, tambahan makanan pada ibu hamil pada trimester pertama yaitu ditambahkan 180 kg kalori per hari. Untuk trimester kedua dan ketiga ditambahkan 300 kilokalori per hari.
Kemudian untuk karbohidrat 50-60% dari total energi. Untuk protein ditambahkan 20 gram per hari. Untuk lemak 20-25% dari total energi. Untuk vitamin A ditambahkan pada trimester pertama ditambahkan 300 mikrogram. Untuk trimester ketiga ditambahkan 350 mikrogram. Lalu untuk folat 600 mikrogram. Untuk kalsium ditambahkan 200 mg. Untuk zat besi dan vitamin D akan mengalami peningkatan kebutuhan dikarenakan diperlukan bagi ibu dan diperlukan kepada janinnya. Lalu untuk konsumsi air atau cairan diperlukan 8-10 gelas per harinya. Nah, untuk prinsip dan syarat diet bagi ibu menyusui sebagai berikut. Prinsip gizi ibu menyusui perlu ditambahkan energi dan zat gizi lainnya. Perlu lebih banyak cairan seperti 8-12 gelas per hari, yaitu dari air putih, susu atau sari buah. Lalu sayuran yang dianjurkan yang berkuah dan memperbanyak buah-buahan seperti pedoman gizi seimbang tadi. Kemudian diperlukan adanya penambahan konsentrasi kalsium dan zat besi. Syarat gizi seimbang ibu menyusui adalah tinggi cairan sebanyak 800-1000 ml per hari atau 8-12 gelas per harinya. Kemudian, makanan yang dapat mudah dicerna dan tidak merangsang seperti banyak bumbu, terlalu pedas atau dingin, dan non-alkohol. Memperbanyak makan sayuran berwarna, lalu tinggi kalori, lalu mengonsumsi makanan yang tinggi kalori dan berprotein, cukup mineral dan vitamin. Untuk kebutuhan karbohidratnya, pada ibu menyusui membutuhkan karbohidrat kompleks, yaitu sumber vitamin B dan mineral terbaik untuk pertumbuhan bayi. Ibu menyusui harus mengonsumsi makanan berkarbohidrat kompleks. Untuk kebutuhan protein dibutuhkan 3 porsi protein per harinya. Pada 6 bulan pertama, 16 gram per hari. Pada 6 bulan kedua, 12 gram per hari. Untuk tahun kedua, sebanyak 11 gram per harinya. Hal tersebut digunakan untuk pembentukan otak bayi, pertumbuhan bayi, dan menjaga kondisi tubuh ibu. Kebutuhan protein ini lebih diutamakan untuk protein hewani seperti telur, susu, ikan, dan sebagainya. Lalu mengandung ekstra protein sehingga dapat menjadi nilai biologis yang tinggi. Lalu untuk kebutuhan lemaknya, diutamakan makanan yang mengandung asam lemak esensial. Asam lemak esensial yang terdapat pada lemak nabati seperti minyak jagung, minyak kacang, dan kedelai. Lalu, jumlah maksimal lemak total adalah 20% dari total kebutuhan energi. Sedangkan untuk kebutuhan vitamin A yaitu 3 porsi per harinya. Vitamin A tersebut berfungsi untuk optimal ASI atau ASI booster. Vitamin C itu 85-100 mg per harinya untuk pembentukan kolagen intraseluler. Lalu ada vitamin D seperti ikan dan telur untuk gigi dan tulang. Kemudian ada vitamin B6 yang dimana digunakan untuk metabolisme lemak dan protein, memfasilitasi pertumbuhan sel, mendukung syaraf dan imunitas, dan memproduksi sel darah merah dan putih. Lalu ada vitamin B12 yang dimana mendukung sistem saraf dan produksi sel darah merah. Kemudian ada asam folat sebagai sintesis DNA dan pembelahan sel. Kemudian ada kebutuhan mineral seperti kalsium, fosfor, zat besi, seng, garam, cairan, dan lain sebagainya. Dari prinsip dan syarat diet tersebut, gunakan untuk diet seimbang bagi ibu hamil dan ibu menyusui. Jadi, kekurangan energi kronik ini sangat berakibat fatal bagi ibu dan janinnya atau bagi bayi, dikarenakan dapat berdampak pada ibu dan pada bayinya tersebut. Maka dari itu, sebelum ingin mempunyai anak diperlukan mengecek kondisi kesehatannya terlebih dahulu. Dikarenakan pada saat ibu hamil dan ibu menyusui perlu adanya penambahan makanan yang dikonsumsi atau yang diasup.
Jika kebutuhan bagi ibu saja tidak terasupi atau tidak terpenuhi, bagaimana dengan kondisi bayinya? Oke, bagaimana? Oh ya, paham. Oke, mulai besok kayaknya aku bakalan menyetok sayuran dan buah-buahan deh. Aku tidak mengalami kondisi kekurangan energi kronik lagi. Alhamdulillah, semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan atau dapat dilakukan dapat dilakukan sehari-harinya. Dan jangan lupa untuk mengonsumsi pola makan seperti pedoman gizi seimbang. Betul sekali tadi, bagus banget. Perlu adanya sayur dan buah, perlu menyetok sayur dan buah agar tidak terjadinya kekurangan. Dan sangat betul, lebih baik mencegah daripada mengobati. Seperti itu. Oke, penjelasan dari saya cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga materinya dapat diterima, materi edukasi dapat bermanfaat bagi semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua.